setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Setia, solusi empati tegas, inovasi andal. Pelayanan nyata bagi warga ibu kota. Kerja tanpa lelah, memberikan yang terbaik. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Tegas inovasi andal. Pada siang ini kami bergabung dengan kegiatan PTSP Goes to Mall. Nah, kegiatan ini memfasilitasi izin edar. Nah, dalam kegiatan ini kami berpartisipasi untuk menjelaskan tentang perizinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang membantu masyarakat. Kenapa izin BPOM itu penting? Karena BPOM mengawasi produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan. Produk-produk tersebut adalah produk-produk yang dikonsumsi dan dipakai sehari-hari oleh Bapak Ibu sekalian. Produk-produk tersebut harus terjamin mutu dan keamanannya. Nah, bagaimana cara menjamin mutu dan keamanannya? Tentunya harus ada izin edar terlebih dahulu. Ketika mendapatkan izin edar, tentunya sarana produksinya sudah menerapkan cara produksi yang baik. Begitu juga sarana distribusinya. Jadi, ketika produk itu sudah mendapat izin edar sebagai jaminan mutu dan keamanan. Tapi jangan lupa, setelah produk itu beredar, tentunya harus tetap kami awasi secara rutin untuk
melihat konsistensi penerapan cara produksi maupun cara distribusi yang baik. Sangat penting untuk konsumen. Kenapa penting untuk konsumen? Karena ketika masyarakat itulah tolak ukur akhirnya dari suatu produk. Ketika masyarakat sudah menolak suatu produk, produk itu tidak akan diproduksi lagi. Otomatis tidak akan diproduksi ketika produk itu tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Nah, ketika masyarakatnya makin cerdas, konsumennya makin cerdas, otomatis produk tersebut akan diteliti dulu untuk membeli. Makanya kami dari BPOM punya jargon cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Nah, tentunya Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu menerapkan ceklik ketika akan membeli produk atau menggunakan produk. Dan selain itu, Bapak Ibu boleh download mobile BPOM. Dari mobile BPOM tersebut, nanti Bapak Ibu bisa cek produk tersebut sudah terregistrasi apa belum. Mungkin demikian dari kami, Balai Besar POM di Jakarta. Semoga produk yang beredar di wilayah DKI Jakarta ini terjamin mutu dan keamanannya, sehingga kami butuhkan 3 pilar pengawasan di sini. Ada pelaku usaha harus aware terhadap mutu produknya, konsisten menerapkan cara produksi maupun cara distribusinya. Kemudian masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Tentunya kami sebagai pemerintah akan selalu mendampingi masyarakat untuk mengawal produk aman dan bermutu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kami sangat senang sekali PTSP Goes to Mall ini tentunya memudahkan masyarakat. Ini mendekatkan layanan kepada pengguna layanan tersebut. Jadi pelaku usaha yang ada di mall dan sekitar mall ini bisa datang untuk menanyakan tentang perizinan yang mereka butuhkan. Tentunya masyarakat akan lebih banyak yang terinformasi. Terima kasih pada DPM PTSP yang sudah menyelenggarakan acara rutin ya hampir setiap bulan, terutama khusus Bank DKI yang sejauh ini menjelaskan bahwa tadi tentang tema sosialisasi terkait masalah perizinan. Tentunya poin ini sangat penting bagi kami, salah satu akses untuk mendapatkan permodalan tentunya bukti perizinan perlu menjadi mandatori bagi kami. Harapannya ke depannya program ini bisa berkelanjutan karena secara nggak langsung mendorong masyarakat yang memang secara administratif tentunya akan lebih baik. Kayak contoh mengajukan permodalan terkait produk dan layanan khususnya yang ada di Bank DKI. Saat ini kan tentunya dengan digitalisasi ya, dari akses perizinan juga sudah digitalisasi, kami pun menyediakan program yang digitalisasi. Contoh kayak yang sudah berjalan di DPP UKM ya kan, ada program Jackpreneur dengan syarat ketentuan digitalisasi perizinan yang sudah terbentuk dengan digital, maka layanan untuk mengaksesnya lebih mudah dengan cara sistemnya secara online. Tinggal unduh beberapa e-form atau kayak model Bitly-nya, kita tinggal klik aja. Nah, itu banyak varian program dan produknya di Bank DKI. Tentunya pasti sangat positif ya, baik justru ini harapannya sinerginya tidak hanya dari teman-teman BPM PTSP, tapi kolaborasi dengan bank sendiri itu kalau tiap ya mungkin sebulan 2 kali itu sering, tidak hanya di mall tetapi kayak model-model sentuh ke pasar di bawah Pasar Jaya, terus di layanan umum seperti di paguyubannya Plasma, itu akan lebih ideal tentunya, malah mengupgrade gitu kan, yang memang notabene-nya pelaku UMKM kita ya sudah mulai melihat itu, menengok ke atas bahwa semua sistem sudah bisa digitalisasi. Hari ini di talk show ini kami memberikan materi terkait kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta. Nah, tadi kami memberikan materi terkait
perizinan berusaha, pentingnya memiliki perizinan berusaha. Kemudian selain itu kami memberikan materi terkait bisnis proses bagaimana pengurusan perizinan berusaha di DKI Jakarta. Selain itu kami juga mempresentasikan terkait inovasi-inovasi yang dilakukan oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta dalam menjangkau masyarakat untuk mengurus perizinannya. Izin usaha bagi masyarakat itu sangat penting ya, karena izin usaha itu termasuk legalitas pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Selain itu, manfaat yang dapat didapat oleh pelaku usaha adalah mereka dapat ikut tender bila memiliki perizinan berusaha. Selain itu, akan mendapatkan kemudahan dalam pemodalan. Selain itu juga, apabila mereka memiliki perizinan berusaha, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya ke tingkat internasional. Yang terakhir, apabila mereka memiliki perizinan berusaha, maka kegiatan usaha mereka itu akan dinilai baik oleh customer. Proses perizinan di DKI Jakarta saat ini tuh sudah sangat mudah ya sejak diimplementasikannya Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini pengurusan izin usaha di Jakarta itu sudah melalui OSS, dan kebanyakan izin usaha melalui OSS itu terbit otomatis, tidak memerlukan verifikasi. Tetapi tetap ada beberapa kegiatan usaha yang memiliki resiko tinggi, itu memerlukan verifikasi. Izin usaha bisa diurus di PTSP Goes to Mall karena kami menyediakan banyak petugas-petugas mulai dari CRO, AJIP yang sangat paham dan menguasai tentang perizinan berusaha baik melalui OSS maupun platform lainnya. Untuk para pelaku usaha, jangan takut untuk memulai usaha, jangan takut untuk mengurus perizinan di Jakarta karena izin di Jakarta saat ini sudah sangat mudah. Kemudian jangan takut juga untuk mengambil langkah pertama dalam menjalankan kegiatan usaha karena langkah pertama ini sangat penting. Setelah Bapak Ibu memiliki perizinan berusaha, nantinya perizinan berusaha ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu sehingga usaha Bapak Ibu bisa naik kelas. Kebetulan saya datang di acara talk show perizinan ini dapat info dari teman saya karena saya memang pengen tahu tentang BPOM. Kebetulan kan saya juga baru mau memulai usaha dan kesempatan nih karena kan sebelumnya saya masih awam tentang BPOM dan kayaknya tuh jangkauan BPOM tuh kayaknya sulit gitu ya karena kan terlalu tinggi gitu kayak tingkatannya. Tapi ternyata di acara talk show tadi itu sangat-sangat informatif, banyak banget pelayanannya. Terus ternyata buka juga loketnya ada di Mall Pelayanan Publik, terus ada bisa konsultasi via online juga. Terus di samping itu ternyata ada informasi terkait perizinan usahanya untuk memproses izin usahanya yang melalui OSS tadi gitu. Jadi benar-benar sangat berguna banget dan ternyata semudah itu dan tidak sulit atau menyeramkan itu untuk mengiris perizinan ataupun sertifikat BPOM. Untuk PTSP Goes to Mall itu benar-benar sangat membantu menurut saya karena kebanyakan kan banyak yang nggak tahu tuh PTSP itu di mana, bisa konsultasinya kemana gitu. Dan berada di mall ini tuh benar-benar ingin menjangkau banget kita masyarakat gitu supaya kita tuh nggak takut lagi terhadap pemerintahan ataupun pengurusan perizinannya gitu. Rumit, berbelit, terus menakutkan kayaknya petugas-petugasnya gitu dan ternyata enggak kok, mereka sangat ramah, inovatif, terus terbuka banget untuk kita para pelaku usaha. Harapannya PTSP ya makin terus bisa konsisten untuk menjangkau kita masyarakat pelaku usaha, terus benar-benar bisa lebih inovatif lagi, terus makin top deh berjaya. Kebetulan saya tadi lagi berlewat-lewat sini dan lihat ada stand tentang sosialisasi perizinan. Setelah saya mengikuti kegiatan hari ini tuh saya rasa itu sangat-sangat menarik sekali, sangat-sangat bermanfaat, apalagi tentang adanya juru bicara dari BPOM dan informasi terkait KUR dari program kredit Bank DKI. Harapan saya ke depan sering-sering dilakukan karena sangat-sangat membantu sekali untuk masyarakat baik menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Dan kalau bisa nggak hanya di mall saja, tapi di sekitaran wilayah-wilayah seperti pasar, sekolahan, kampus dan lain sebagainya. Pelayanan di Jakarta itu sebenarnya sangat-sangat mudah sekali, apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi disebutkan juga sangat-sangat membantu dalam segi persyaratan dan lain sebagainya.
hadir di talk show rangkaian acara dari PTSP Goes to Mall terkait penyampaian LKPM, sharing session dan juga diskusi. Kenapa sih LKPM itu penting? Karena LKPM itu adalah bentuk tanggung jawab dari perusahaan ketika sudah mendapatkan izin berusaha. Jadi memang itu penting sekali untuk mensosialisasikan kepada seluruh perusahaan melaporkan LKPM-nya sesuai dengan periode lapornya. Jadi kalau tidak melaporkan LKPM, tentunya dari BKPM atau Kementerian Investasi RI akan memberikan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga. Dan kalau sanksi terberatnya adalah izin berusaha yang akan dibekukan oleh BKPM. Lalu pentingnya itu apa? Jelas penting karena nantinya BKPM atau kementerian itu akan mengetahui seberapa banyak modal yang dibelanjakan oleh perusahaan atas kegiatan usaha tersebut. Jadi untuk para pelaku usaha, jangan lupa untuk tetap melaporkan LKPM-nya jika ingin izin berusahanya tetap aktif, tidak dibukukan oleh BKPM, seperti itu. Untuk pendampingan sendiri ada tatap muka di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kafling 22, yang beroperasional dari jam 8 hingga jam 3 sore, dan juga ada konsultasi online dari MPP Virtual. Hari ini saya mendapatkan pengalaman baru dari petugas LKPM yang menjelaskan terkait proses-proses pendampingan pelaporan LKPM kepada masyarakat. Nah, untuk para pengusaha nih atau yang UMK atau non-UMK, wajib untuk melaporkan LKPM setiap 3 bulan sekali atau juga yang ada yang per semester. Nah, kemudian untuk pelaporan LKPM ini wajib untuk semua pengusaha ya. Apabila tidak ada pelaporan sampai 3 kali, maka akan terkena SP dan bisa berakibat untuk dicabutnya izin usaha. Makanya untuk semua masyarakat yang mempunyai usaha, jangan ragu untuk melaporkan LKPM-nya ya. Kegiatan hari ini sangat baik dan bermanfaat ya. Tentunya bagi kami, para petugas di wilayah, dan juga tentunya nanti jadi bahan juga untuk pelaku usaha di wilayah tentunya. Dan himbauan juga kepada pelaku usaha yang memang menjadi wajib LKPM, tentunya ini menjadi suatu kewajiban ya untuk melaporkan pelaporan penanaman modalnya, sekaligus menjadi tugas kami juga untuk melakukan pengawasan kepatuhan terhadap LKPM itu sendiri. Jadi sejauh ini memang kegiatannya sangat bermanfaat, sangat menarik juga, dan ini jadi pengalaman yang memang berbeda ya, karena memang tempat pelaksanaannya di tempat yang memang cukup baik, cukup nyaman, dan tentunya ini menjadi hal yang menambah wawasan buat kami dan juga panitia mungkin khususnya. Ya, jadi LKPM itu adalah bagian dari kewajiban pelaku usaha atas izin usaha yang dimiliki, tentunya sesuai dengan skala usaha yang memang dimiliki. Jadi kepada pelaku usaha yang menjadi wajib LKPM, sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk melaporkan LKPM-nya tepat waktu, melaporkan LKPM-nya sedetail mungkin, dan tidak perlu ragu juga jika memang ada kendala atau kesulitan, menghubungi petugas-petugas PM PTSP maupun BKPM ya, yang ada di wilayah, baik secara langsung maupun secara via telepon atau sistem online gitu ya. Merupakan bentuk inovasi yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman sejak dini kepada adik-adik atau anak-anak kita yang dalam usia PAUD ini. Kita ingin mengenalkan sejak dini kata-kata izin itu. Izin itu bisa luas maknanya, tidak hanya kepada urusan perizinan atau lain sebagainya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dia minta izin kepada orang tuanya dari anak ini, dan itu nanti akan dikemas dalam suatu
situasi yang dongeng sepertinya ada kayak semacam sandiwara gitu ya. Tadi oleh teman-teman dari Kampung Mendongeng. Mungkin itu saja. Mungkin adik-adik udah nggak sabar pengen dengar apa sih yang mau disampaikan oleh MBP Mendongeng itu ya. Ya udah, itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan adik semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah pertemukan di ruangan yang insya Allah sangat nyaman. Mungkin kita jarang ya kumpul di sini di mall mendongeng dan kolaborasinya Bunda PAUD dan PTSP. Kayaknya apa ya kolaborasinya gitu? Kayaknya begitu saya ditanyakan sama teman-teman, kolaborasi apa sih Bunda PAUD dengan PTSP gitu. Akhirnya saya sampaikan, oh ini ide yang keren ternyata. Nilai-nilai izin yang bisa disampaikan kepada anak-anak melalui PTSP ini inovasi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk PTSP. Ada yang tahu nggak sih anak hebat itu harus apa ya? Belajar. Belajarnya harus konsentrasi nggak? Benar. Oke, belajar yang konsentrasi. Terus apa lagi ya? Apa? Baca buku. Tepuk tangan dong. Baca-bacaan. Iya, baca apa? Menulis. Tepuk tangan lagi. Apalagi ya? Dan harus izin sama ayah ibunya kalau mau jangan nggak teman-teman kalau mau main izin nggak? Kok aku baru bangun nih udah diketawain? Jangan ketawa. Teman-teman, hari ini aku mau jalan-jalan. Siapa yang suka jalan-jalan? Senang sekali bisa hadir di acara ini karena melihat antusiasmenya begitu besar dari anak-anak, orang tua ya, semua bisa saya lihat begitu luar biasa sekali karena kegiatan kali ini bukan hanya bisa merangsang imajinasi anak-anak saja tapi juga bisa masuk ke dalam menjadi pendidikan karakter buat mereka tentang bagaimana urus izin sendiri ini mudah dan juga bukan berarti tentang urus izin itu saja ya, tapi juga tentang pendidikan karakter, tentang kejujuran, keberanian, bagaimana anak-anak dilatih untuk bisa berani berkata jujur. Hal-hal itu yang disampaikan di dalam kegiatan kali ini. Selain saya mendongeng, berbagi cerita, berbagi tawa buat anak-anak semua, ada juga kreativitas di mana juga melatih anak-anak untuk berkreasi, dan juga saya melihat bagaimana orang tuanya juga sangat support ya. Jadi di sini sangat senang sekali semua satu padu di dalam kegiatan kali ini. Kegiatan urus izin sendiri itu mudah dengan lagu-lagu juga yang kebetulan saya yang ciptakan, jadi senang sekali bisa diulang-ulang terus sampai ternyata anak-anak bisa hafal ya dengan urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah. Itu menjadi sangat luar biasa sekali menanamkan karakter baik kepada anak. Kalau main gak izin nanti dicariin siapa ya? Dicariin harimau? Bukan, dicariin siapa ya? Apalagi ketika kita jalan-jalan, hutannya luas, hutannya lebat, banyak sekali sungai, banyak gunung-gunungnya, banyak hewan buas. Berarti kita harus minta izin gak ya? Ikutin Kamikdat ya. Urus izin sendiri mudah, 1, 2, 3.
Urus izin sendiri mudah. 1, 2, 3. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Sekali lagi lebih semangat. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Sekali lagi semuanya kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Sambil lomba duduk yang paling rapi lagi. Kita sama-sama nyanyi lagi. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Tiba-tiba ada yang manggil. Ternyata yang manggil hewan yang bisa berenang namanya apa ya? Bebek. Bebek juga bisa sih mengapung. Apa? Hiu. Hiu nggak ada di sungai. Ada seekor ikan. Apa namanya? Halo Becky. Wah ternyata di sini. Aku hari ini nggak tahu jalan pulang. Aku ini kesasar. Memangnya kamu nggak main dianterin? Nggak dianterin. Aku juga nggak nggak izin. Boleh nggak sih nggak izin kalau main? Oh itu berarti tandanya kamu besok-besok kalau main harus izin. Harus apa? Harus izin. Iya. Besok-besok kalau aku main harus izin. Teman-teman juga mau izin gak kalau main? Tapi aku kalau nanti izin sama ibu main dimarahin. Enggak, urus izin sendiri itu mudah. Jadi ketika kamu mau main kemanapun, artinya kita harus izin. Termasuk kalau kita mau minjem sesuatu, harus izin. Harus izin. Harus izin. Semuanya harus urus izin sendiri. Iya, terima kasih banyak ya, kamu sudah membantu aku. Iya sama-sama, tapi besok kalau kamu mau main harus minta supaya mama bisa jagain. Kalau kamu minta izin itu juga pastimu. Kita nyanyi sekali lagi. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri mudah. Tepuk tangan buat kita semua. Ini nanti teman-teman mau ngelukis topi. Wah, kita mau melukis topi teman-teman. Wow, udah ada yang mulai gambar nih Kak. Ada warna kuning. Oke, boleh dimulai semuanya. Jangan terlalu banyak ya, catnya maksudnya jangan terlalu tebal biar cepat keringnya. Boleh ditaruh di paletnya nih, warnanya dibagi-bagi, bisa dicampur-campur. Oh, mau gambar langit. Hati-hati ya, kena baju ya. Oh, ada yang ditulis nama Kak di sini Kak topinya. Oh iya, bisa ditulis nama loh. Siapa namanya? Fatih ya? Fatih, terus ada Riz. Riz aja yang kelihatan. Oh, Rizky. Kak Migdat juga mau bantu mewarnai. Kayaknya kalau Kak Migdat gangguin ya. Oh, Kak Migdat jangan gangguin ya Kak. Aku mau tanya kamu, bersinar
Wah, fokus banget ya, lagi fokus banget nih. Kami sangat senang sekali dengan keberadaan PTSP selama 2 hari ini karena mengenal customer kami yang sangat sibuk. Mereka banyak urusan sebenarnya mengenai urus perizinan ini, perpanjangan surat ini, dan pajak dan lain-lain. Tapi dengan kesibukan mereka tidak punya banyak waktu untuk urus satu persatu ke kantor-kantor yang berbeda. Nah, kami senang sekali dengan hadirnya PTSP di Plaza Indonesia ini karena semuanya bisa jadi diurus dalam satu tempat gitu loh. Jadi all in one, customer kami tidak perlu repot-repot, mereka cukup hadir ke function hall ini dan bisa langsung ngurus semua yang mereka perlukan dalam satu tempat ini. Buat teman-teman, buat Friends of Plaza Indonesia, nggak perlu pusing-pusing untuk urus perizinan macam-macam, nggak perlu lewat calo, bisa lebih menghemat dengan urus semuanya sendiri. Karena PTSP sekarang juga hadir di Plaza Indonesia, sangat memudahkan hidup kita, sangat memudahkan urusan kita untuk mengurus perizinan-perizinan. Jadi urus izin sendiri itu mudah. Untuk warga Jakarta, untuk mengurus izin sendiri itu mudah. Karakter-karakter baik harus terus ditanamkan di dalam diri anak-anak, di dalam diri kita semua, bahkan karena apapun sekarang sudah sangat mudah, termasuk salah satunya urus izin sendiri itu mudah. Sekarang kita foto bersama dulu ya. Setelah ini akan ada hadiah. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Berarti kita foto bersama dulu, ayo. Sekarang kita lihat ke sana tuh. Di sana ada kameranya. Yuk. Kita foto ke sana. Urus izin sendiri itu mudah. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Itu karakter bangsa Indonesia, perlu kerjasama seperti pejuang, tak mundur selangkah. Ayo berjuang, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah, urus izin sendiri mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa. Itu karakter bangsa Indonesia. Urus izin sendiri mudah, 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 urus izin sendiri mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.